Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fikhasadani dengan NIM 1080237. Di sini saya akan melaksanakan UAS Peradaban Islam yang berjudul Peradaban Islam di Dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan salah satu dinasti Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dinasti ini berkuasa di wilayah India selama lebih dari 3 abad dan berhasil menjadikan India sebagai salah satu pusat peradaban Islam yang maju di bidang politik, ekonomi, hukum, dan seni budaya. Peradaban Islam di India tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perdagangan, ekspansi militer, serta kebijakan pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Untuk memahami kejayaan dinasti Mughal, kita perlu menelusuri awal masuknya Islam ke India hingga berakhirnya kekuasaan dinasti ini di bawah penjajahan Inggris. Yang pertama, perdagangan Arab dan India. Jauh sebelum Islam datang, hubungan dagang antara Arab dan India telah terjalin erat. Para pedagang Arab dan India telah lama berkongsi dalam aktivitas perdagangan rempah dan barang berharga. Setelah Islam lahir, para pedagang Muslim tidak hanya membawa barang perdagangan, tetapi juga membawa ajaran Islam. Kapal-kapal yang mengangkut pedagang Muslim tercatat telah tiba di pantai India sekitar tahun 630 Masehi. Dari sinilah Islam mulai dikenal oleh masyarakat India, khususnya di wilayah pesisir, sebagai agama yang membawa nilai keadilan dan kesetaraan. Kita lanjut ke awal ekspansi Islam. Ekspansi Islam ke India mulai dilakukan secara militer pada masa dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim dan Qutaibah bin Muslim, pasukan Islam berhasil menguasai wilayah India bagian barat, yang kini dikenal sebagai Pakistan, serta wilayah strategis seperti Sind, Kandahar, Bukhara, dan Samarkand. Ekspansi ini kemudian dilanjutkan oleh dinasti Ghaznawiyah yang berpusat di Afghanistan. Puncak kejayaan dinasti ini berada di bawah Sultan Muhammad Al-Ghaznawi yang pada akhirnya abad ke-9 berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah India. Meskipun kekuasaannya itu berakhir pada tahun 1186 Masehi, pengaruh Islam di India terus berkembang dan semakin menguat. Kemudian lanjut ke Sultanan Delhi. Berakhirnya dinasti Ghuri menandai berdirinya kekaisaran Islam yang kuat di India, yaitu Kesultanan Delhi. Kesultanan ini didirikan oleh Qutbuddin Albaq pada tahun 1206 Masehi. Selama masa Kesultanan Delhi, kekuasaan Islam dijalankan oleh 5 dinasti secara bergantian, yaitu ada dinasti Aibak, Khilji, Tughlaq, Sayyid, dan Lodi. Kesultanan Delhi menjadi fondasi penting bagi lahirnya dinasti Mughal karena berhasil menanamkan sistem pemerintahan Islam di India selama lebih 3 abad. Kemudian masuk awal dinasti Mughal. Dinasti Mughal itu berdiri pada tahun 1526 Masehi, seperempat abad setelah dinasti Safawiyah di Iran dan 2 abad setelah dinasti Turki Utsmani. Dinasti ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Fergana dan keturunan Timur Leng. Sejak kecil, Babur telah menunjukkan ambisi besar untuk membangun kekuasaan. Setelah berhasil menguasai Kabul pada tahun 1504, Babur itu menerima pemerintahan
permintaan bantuan dari Alam Khan dan Daulat Khan untuk menjatuhkan Sultan Ibrahim Lodi di Delhi. Nah, kemudian pada tahun 1526 terjadilah Perang Panipat, di mana Babur itu berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi. Kemenangan ini menandai berakhirnya Kesultanan Delhi dan lahirnya dinasti Mughal di India. Kemudian kita lanjut ke Sultan Humayun. Setelah Babur wafat pada tahun 1530 Masehi, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya Sultan Humayun. Namun, Humayun tidak memiliki kemampuan kepemimpinan sekuat ayahnya. Selama 9 tahun pemerintahannya, ia terus menghadapi pemberontakan dan konflik internal. Kondisi negara tidak stabil dan Humayun tidak sempat membangun kemajuan berarti bagi dinasti Mughal. Akibatnya, kekuasaan Mughal itu sempat melemah sebelum akhirnya bangkit kembali di masa berikutnya. Kemudian lanjut ke masa kejayaan pemerintahan. Puncak kejayaan dinasti Mughal berada di tangan 4 sultan besar, yaitu ada Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Nah, keempat sultan ini adalah yang menjadikan India sebagai negara dikuasa selama lebih dari 1,5 abad. Kita masuk ke Sultan Akbar I. Sultan Akbar merupakan sultan terbesar dalam dinasti Mughal. Dialah yang membangun sistem pemerintahan Mughal secara kokoh dan terstruktur. Kebijakan utamanya itu dikenal dengan istilah Sulhul, yaitu toleransi universal. Dalam kebijakan ini, seluruh rakyat dipandang setara tempat memandang agama dan kasta. Pendekatan ini membuat masyarakat Hindu dan Muslim dapat hidup berdampingan secara damai serta memperkuat stabilitas negara. Nah, kemudian masuk di negara adikuasa. Selama 1,5 abad, India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara adikuasa dunia. India menguasai jaringan perdagangan internasional yang menjangkau Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga China. Selain kekuatan ekonomi, dinasti Mughal juga memiliki pertahanan militer yang sangat kuat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian masuk ke aspek sosial politik dan hukum Islam. Hukum Islam ini ya. Masuk ke aspek politik, masuknya Islam membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat India. Sistem kasta yang telah mengakar ratusan tahun mulai terkikis, karena Islam itu mengajarkan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Pada masa Sultan Aurangzeb, kebijakan hukum Islam ditegakkan secara tegas. Praktik minuman keras, perjudian, prostitusi, dan narkotika dilarang. Pada tahun 1664, Aurangzeb menghapus praktik sati, yaitu pembakaran janda bersama jenazah suaminya. Kebijakan ini secara signifikan mengangkat martabat dan hak perempuan dalam masyarakat India. Kemudian lanjut ke kemajuan di bidang ekonomi. Dinasti Mughal itu mencapai kemajuan pesat di bidang ekonomi. Pertanian menjadi sektor utama dengan sistem pengelolaan yang terorganisir melalui para muqaddam. Negara menetapkan sepertiga hasil pertanian sebagai pajak. Hasil utama pertanian meliputi padi, gandum, kapas, tebu, rempah-rempah, dan tembakau. Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri,
tapi juga diekspor ke berbagai belahan dunia. Pada masa Sultan Jahangir, Inggris dan Belanda diizinkan mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di wilayah Surat. Kita lanjut ke kemajuan seni budaya. Nah, kemajuan ekonomi berdampak langsung pada perkembangan seni dan budaya. Karya sastra berkembang pesat baik dalam bahasa Persia maupun bahasa India. Salah satu karya besar adalah Padmayat, karya Muhammad Jayazi yang syarat dengan nilai-nilai Sufisme. Di bidang sejarah, muncul Abu Fadli dengan karya monumental Aini Akhbari yang mendokumentasikan pemerintahan dinasti Mughal secara sistematis. Kemudian kita lanjut ke Sultan yang lama. Setelah Aurangzeb, kekuasaan pemerintahan dinasti Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, Inggris sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai oleh dinasti Mughal. Kemudian, kemunduran dan campur tangan Inggris atau ekspansi Inggris. Setelah wafatnya Sultan Aurangzeb pada tahun 1707, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran. Para sultan penggantinya lemah dan tidak mampu mengendalikan pemerintahannya. Pada saat yang sama, Inggris mulai menancapkan kekuasaan di India. Pada tahun 1803, Delhi jatuh ke tangan Inggris dan penguasa Mughal berada di bawah tekanan kolonial. Nah, di sini masuk ke berakhirnya dinasti Mughal. Tekanan Inggris itu memicu perlawanan besar rakyat India pada tahun 1857. Umat Hindu dan Muslim bersatu melawan penjajahan dengan menjadikan Sultan Bahadur Shah kedua sebagai simbol perlawanan. Namun, pemberontakan ini berhasil dipadamkan Inggris. Pada tahun 1858, Bahadur Shah kedua diusir dari istananya dan diasingkan. Masjid dan bangunan bersejarah itu semua itu dihancurkan. Dengan peristiwa ini, berakhirlah kekuasaan dinasti Mughal di India. Sebagai penutup, dinasti Mughal itu meninggalkan warisan besar bagi peradaban Islam dan dunia. Dari sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, hingga seni budaya. Dinasti Mughal membuktikan bahwa Islam itu mampu membangun peradaban yang maju, adil, dan toleran. Meskipun akhirnya runtuh akibat penjajahan, nilai-nilai peradaban Mughal tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Dan inilah kisah dinasti Mughal, sebuah peradaban Islam yang pernah menerangi India dan dunia. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.